Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas M5C akan mendeskripsikan tentang cerpen Bung Hattaan, yaitu tentang sang teladan dari Bung Hatta dan sepatu balik. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Natif Nada, dengan NPM 20108. Saya Hidayati Isra, NPM 20092. Saya Natalia Barus, NPM 20109. Dan saya Hanani Rosauli Borusitohan, NPM 20165. Baiklah, kami akan membacakan cerpen tentang Bung Hattaan. Cerita tentang sang teladan negeri, Bung Hatta dan kisah sepatu Bali. Bung Hatta, nama yang tidak asing di telingaku yang telah kudengar waktu masih kanak-kanak. Hingga sekarang sudah cukup dewasa. Pun aku masih ingat ketika ibu guru waktu SD menjelaskan orang ini. Kala itu, beliau berkata, pahlawan itu tidak harus berperang di medan tempur menentang senjata memangku garangan. Tapi pahlawan juga bisa dilakukan dengan jalan diplomasi. Lalu saya bertanya, siapa itu, Bu? Dengan polosnya saya melontarkan kalimat itu dari mulut saya. Dialah Bung Hatta. Dengan membuka buku peta Indonesia, di situ ada sebuah foto yang cukup asing dan tertera nama Dr. Dr. Handes Haji Muhammad Hatta. Dia itu wakil presiden pertama Indonesia. Lalu ibu guru menjelaskan di depan kelas ke semua murid. Sambil memperlihatkan foto ke semua siswa, ibu guru menjelaskan. Dengan cara diplomasi, beliau berjuang merebut kemerdekaan Indonesia yang telah diambil oleh penjajah. Sampai sekarang, nama beliau masih banyak yang menggunakan. Kepergiannya memang sudah lama, namun sejarahnya takkan lupa dan takkan terganti sampai kapanpun. Nah, dari sini saya akan menuliskan sedikit cerita tentang sejarah ceritanya Bung Hatta. Bung Hatta dan kisah sepatu Bali. Pada tahun 1950-an, Bali adalah sebuah merek sepatu yang bermutu tinggi dan tentu tidak murah. Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, berminat pada sepatu Bali. Dia kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, uang tabungan tampaknya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handal taulan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Hingga akhir hayatnya, sepatu Bali idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah tercukupi. Yang sangat mengharukan dari cerita ini, guntingan iklan sepatu Bali itu hingga Bung Hatta wafat masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana dari seorang Hatta. Jika ingin memanfaatkan posisinya waktu itu, sebenarnya sangatlah mudah bagi Bung Hatta untuk memperoleh sepatu Bali. Misalnya, dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalan Bung Hatta. Namun, disinilah letak keistimewaan Bung Hatta. Ia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain. Bung Hatta memilih jalan sukar dan lama yang ternyata gagal karena ia lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingan. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.